Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Novela Sinta Safitri, pustakawan SD Negeri 1 Semanding. Nah, teman-teman tahu tidak tadi saya menarikan tarian apa? Ya, betul sekali, tari cepetan. Buat teman-teman yang sudah pernah melihat tari cepetan, tentu teman-teman paham bahwa kostum dari para penari cepetan ini menggunakan topeng dengan wajah yang sangat menyeramkan. Wah, kenapa wajahnya menyeramkan ya? Karena pada masa lalu, topeng ini dibuat dengan tujuan untuk menakut-nakuti. Kira-kira menakut-nakuti siapa ya? Teman-teman penasaran? Simak ceritanya sampai habis. Pada zaman dahulu, negeri kita tercinta pernah dijajah oleh bangsa lain. Salah satunya yaitu Belanda. Belanda menjajah tidak hanya di wilayah kota-kota besar saja seperti hanya Batavia, Semarang, Surabaya, ataupun kota-kota besar yang lainnya. Melainkan Belanda juga masuk dan menjajah wilayah kota-kota kecil. Salah satunya yaitu Kebumen. Lebih tepatnya daerah Watulawang dan sekitarnya. Di daerah ini, Belanda menguasai sektor-sektor pertanian dan perkebunan. Para rakyat dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan makanan, rempah-rempah, dan komoditas lainnya demi kepentingan Belanda. Sementara pemerintah Belanda hidup dalam kemewahan hasil bumi Nusantara, barang sedikit pun rakyat tidak bisa menikmati hasil jerih payah mereka. Penjajahan ini tentu membuat rakyat sangat menderita. Kita tidak bisa terus-menerus berada dalam penjajahan ini. Kita harus melawan perbuatan mereka. Kita harus menyerang. Namun, kita tidak memiliki senjata. Bagaimana kita mau menyerang? Kau tidak perlu khawatir. Alam dan tubuh kita adalah senjata. Bagaimana jika kita membuat topeng yang menyeramkan? Kita gunakan topeng itu untuk menakut-nakuti mereka. Saya setuju dengan ide itu. Hari berikutnya, mereka mulai membuat topeng yang menyeramkan, seperti yang sudah mereka rencanakan. Tak hanya itu, mereka juga mengambil bahan dari hutan, yaitu bambu, untuk dijadikan senjata. Mereka menajamkan bagian ujungnya, hingga terlihat runcing seperti halnya tombak. Mereka membuat itu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh Belanda. Saat semuanya sudah siap, mereka lantas membuat rencana untuk pembagian tugas. Ada yang bertugas sebagai mata-mata, ada yang bertugas sebagai pemberi tanda, dan ada yang bertugas sebagai pasukan pemakai topeng. Mereka bersembunyi di balik semak-semak dan ceruk bebatuan, menunggu saat-saat yang menegangkan. Waktu demi waktu berlalu, saatnya para mandor perkebunan dan antek-anteknya datang untuk memeriksa lahan milik warga. Para mata-mata pun memberitahukan kepada para pemberi tanda, dan para pemberi tanda mulai membunyikan tanda agar para pasukan bertopeng bersiap. Saat para mandor dan antek-anteknya sudah berjalan mendekat, dengan segera mereka keluar dari persembunyiannya. Sontak hal itu membuat para mandor dan antek-anteknya terkejut. Namun, para pemakai topeng terus melancarkan aksi mereka. Mendekati para mandor dan antek-anteknya, seraya mengacung-acungkan bambu runcing yang dibawanya.
Dengan perasaan takut, para mandor dan antek-anteknya lari tunggal langgang meninggalkan wilayah Watulawang. Sejak saat itu, wilayah Watulawang dan sekitarnya terbebas dari penderitaan karena penjajahan. Sebab setiap kali Belanda hendak masuk ke wilayah ini, para pasukan bertopeng sudah siap menghadang mereka. Hal ini membuat Belanda sudah tak lagi menginjakan kaki di wilayah Watulawang. Dengan perasaan sukacita, rakyat Watulawang dan sekitarnya mulai menari sebagai bentuk rasa syukur mereka dengan diiringi peralatan yang sederhana. Tarian ini kemudian dikenal dengan tari cepetan, sebab topeng yang mereka gunakan dibuat menyerupai dengan cepet alas atau makhluk halus menyeramkan penunggu hutan. Nah, itu tadi cerita mengenai asal-usul atau sejarah dari tari cepetan. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Ya, tentu menarik. Karena dari cerita ini kita jadi tahu bahwa Kebumen juga memiliki pahlawan yang mampu mengusir penjajah hanya dengan alat yang sederhana, topeng dan bambu runcing yang dibawa mereka. Semoga semangat perjuangan dari para pasukan bertopeng dan rakyat Watulawang pada saat itu mampu menginspirasi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.